Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Hendra Prastiko dari Asisten Laboratorium Elektronika Analog Lanjut. Di sini saya sedikit minta maaf karena dari video praktikum ini agak terlambat ya, karena ada sedikit miskomunikasi. Tapi ya alhamdulillah ini tetap akan kami share di minggu ini ya. Ya, jadi kita akan masuk ke modul 6, yaitu eh, perbedaan dari modul kemarin ya. Nah, kalau kemarin itu kan kita menggunakan yang pasif, kalau sekarang itu kita akan menggunakan yang aktif. Nah, untuk filter aktif itu sendiri nanti sebenarnya ada banyak ya untuk komponennya. Yang nanti untuk lebih lanjutnya nanti saya sampaikan lagi. Nah, di sini untuk percobaan yang akan kita praktekkan itu masih sama seperti kemarin, yaitu LPF, BPF, LPF, HPF dan BPF. Nah, untuk LPF sendiri itu dia meloloskan frekuensi di bawah cutoff. Nah, jadi seperti ini ya. Misalkan cutoff kemarin kan sekitar 600 ya, 600 sekian. Nah, itu artinya dia meloloskan frekuensi di bawah 600. Lalu ada HPF. HPF yaitu untuk meloloskan sinyal di atas cutoff. Jadi misalkan frekuensi cutoff-nya itu seperti kemarin itu sekitar 1600 sekian. Nah, itu artinya di bawah 1600 sekian itu dia bukan dihapus ya ataupun dihilangkan, tetapi dia itu difilter. Jadi gelombangnya masih ada dan bentuknya juga masih AC. Cuma dari bentuknya itu dia itu tidak gimana ya? Tidak terlalu sama dengan inputannya karena dia sudah terfilter. Nah, lalu di sini ada BPF. BPF itu sendiri gabungan ya antara LPF dan HPF. Jadi di sini ada dua frekuensi cutoff. Yang pertama itu dia sebagai high pass. Jadi dia meloloskan frekuensi di atas cutoff yang pertama. Nah, tetapi dia juga tidak lebih dari frekuensi cutoff yang kedua. Jadi bisa dibilang dia di antara dua frekuensi ini. Jadi misalkan frekuensi seperti kemarin juga itu sekitar 800 sekian sama 16.000 sekian. Nah, itu artinya di bawah 800 itu dia akan difilter. Jadi bukan diblokir ataupun dihilangkan, tapi dia cuma difilter. Lalu untuk di atas 16.000 itu dia juga akan difilter. Nah, namun ada sedikit perbedaan antara aktif dan pasif ini. Kalau pasif itu dia itu tidak dikuatkan ya. Jadi walaupun frekuensinya itu dia sesuai ataupun artinya itu misalkan kita menguji pada HPF, lalu frekuensi yang kita atur itu mungkin sekitar 1600 misal katakanlah. Nah, dia kan di atas cut off-nya. Nah, cuma walaupun di atas cut off itu dia gelombang outputnya itu tidak akan lebih dari gelombang input. Jadi dia akan tetap lebih kecil. Nah, seperti itu. Lalu, nah di sini untuk komponen aktifnya itu sendiri pada praktikum modul 6 ini khususnya kita akan menggunakan IC LM741. Nah, untuk IC LM741 itu sendiri kemarin sudah digunakan pada modul 4. Jadi pada op-amp ya, operational amplifier ataupun penguatan. Nah, jadi di sini komponen aktif itu sendiri pada LPF, terus HPF ataupun BPF itu dia nanti berfungsi juga sebagai penguatan. Jadi saat LPF ya misalkan dia frekuensinya sesuai, jadi di bawah cut off-nya, jadi dia akan dikuatkan, jadi lebih
tinggi daripada gelombang input. Nah, tetapi pada saat melebihi cut off-nya ya dia akan kembali terfilter ataupun menyusut. Nah, di sini ada kaki dari IC LM741. Nah, untuk kaki 1, kaki 5, dan kaki 8 ini kita tidak gunakan. Untuk kaki 1 dan 5 ini tidak kita konfigurasikan karena tidak ada pengaruh dalam rangkaian filter ini. Lalu untuk kaki 8 itu dia bisa dibilang not connect. Itu artinya walaupun kita pasangkan itu ya dia tetap pengaruh karena dia tidak terkoneksi. Tetapi pada simulasi itu dia tidak ada kaki 8. Jadi maksimal hanya 7 kaki. Nah, di sini ada inverting input. Jadi dia untuk gelombang invert ataupun terbalik. Lalu di sini ada non inverting, tidak terbalik. Nah, lalu di sini dia akan digabungkan ya dan dioutputkan ke kaki 6. Lalu di sini juga ada tegangan positif dan tegangan negatif. Jadi kita juga memerlukan tegangan positif dan negatif. Sama seperti modul 4 waktu op-amp. Nah, di sini ada perbedaan antara aktif dan pasif. Nah, sebenarnya untuk perbedaannya itu sendiri, untuk aktif itu ketika kita menggunakan IC itu dia bisa untuk melakukan penguatan. Jadi selain pemfilteran, kita juga bisa menguatkan gelombang outputannya itu sendiri. Sedangkan pasif itu dia bisa memfilter tetapi dia tidak bisa menguatkan. Jadi dia hanya sebagai filter. Nah, namun dari aktif itu sendiri itu kekurangannya ya frekuensinya terbatas. Jadi untuk maksimum frekuensinya itu dia ada batasannya. Nah, sedangkan untuk pasif itu dia lebih tinggi untuk frekuensi batasannya. Nah, di sini udah selesai untuk PowerPoint. Nah, mungkin kita lanjut ke bagian simulasi. Nah, di sini kita sudah di simulasinya ya, yaitu di Proteus. Nah, kurang lebih untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini ada resistor. Ada resistor 22K, ada 2. Lalu ada kapasitor 4,7 nanofarad. Nah, di sini juga ada resistor lagi sebesar 27K dan 47K. Nah, di sini juga ada kaki untuk tegangan negatif dan ada kaki untuk tegangan positif. Nah, untuk nilainya sendiri kita menggunakan 15 volt. Di sini juga untuk di sini kita menggunakan negatif 15 volt. Jadi ada dua ya, ada dua tegangan seperti yang sudah di sini ya nah, kaki ini. Jadi untuk kaki ke-7 itu dia positif, sedangkan kaki 4 itu dia negatif. Nah, lalu untuk rangkaian filternya sendiri itu sebenarnya dia di sini. Nah, di sini dia sebagai rangkaian filter. Lalu untuk di bagian sini itu filter juga, tetapi dia lebih ke arah hambatan. Nah, di sini untuk penstabilan dari tegangannya itu sendiri, jadi di sini diberi resistor lagi. Nah, sebenarnya ini untuk rangkaian totalitas ini sebenarnya bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini kita menggunakan rangkaian dan komponen besar segini itu biar lebih dan menyamakan ya untuk modul kemarin, karena di sini untuk cut off-nya itu kita masih sama nilainya. Jadi tidak ada perbedaan nilai cut off. Kita play. Nah, di sini bentar, ini tak buat 100 dulu mungkin. Nah, di sini sebenarnya untuk cara kerjanya masih sama ya. Di sini ada dua inputan, sama seperti yang sudah saya terangkan barusan mengenai kaki dari op-amp ini. Jadi
di sini dia ada dua inputan. Nah, kenapa dia nantinya bisa penguatan itu karena juga dari kakinya ini dia dapat dua inputan. Sedangkan pada saat pasif ya, pasif itu dia tidak mendapat inputan yang lain. Jadi untuk nilai tegangan ataupun frekuensinya itu dia tidak dikuatkan untuk gelombangnya. Jadi dia malah lebih dikecilkan ya untuk gelombangnya, jadi dilemahkan, tidak dikuatkan. Kalau di sini kita untuk outputannya nanti akan dikuatkan oleh komponen IC ini karena fungsinya juga sebagai amplifier ataupun penguatan. Lalu di sini, nah untuk pengaturan sinyal generator, nah ini mungkin kita setting 100 dulu. Nah ini untuk frekuensi ini ya ini skala ya ataupun range. Nah di sini nanti kalian sesuaikan dengan modul ataupun format laporan nanti berapa saja yang dihitung. Nah untuk level sendiri itu sebenarnya dia bebas ya. Nah di sini kan level itu bisa dibilang untuk membuat tinggi dari suatu gelombang. Jadi ini sebenarnya bebas. Tinggal nanti untuk nilai dari kotak ya ataupun DV-nya itu nanti disesuaikan. Nah, tapi di sini saya sarankan pakai satu aja biar lebih mudah. Nah, mungkin pada percobaan yang pertama, untuk percobaan yang pertama, nah ini kita mungkin urutkan saja ya dari kecil nanti sampai besar secara langsung. Jadi biar bisa kita lihat untuk perbedaan apakah dia benar-benar menguatkan apa tidak. Nah di sini kita gabungkan terlebih dahulu biar nantinya untuk penguatannya terlihat. Lalu di sini kita putar secara pelan. Nah di sini nah di sini terlihat bahwa setelah dia lebih dari 1600 dia akan mulai menyusut kembali. Nah seperti ini, dia mulai menyusut terus sampai hampir datar ya. Di sini jika kita tinggikan lagi untuk volt per div itu dia masih bisa untuk nilai dari gelombangnya itu dia bisa naik, cuma ya tetap dia dilemahkan karena frekuensinya ini nanti dikecilkan, artinya dia tetap dilemahkan. Nah jadi sini bisa dibilang dia nah pada saat di bawah cut off ya dia itu akan meloloskan. Nah seperti ini ya, dia diloloskan sekaligus untuk outputannya itu dia dikuatkan. Nah untuk output itu yang gelombang biru ini, nah dia dikuatkan. Nah seperti ini terlihat dikuatkan. Nah pada saat cut off, nah melebihi cut off dia akan dilemahkan dan seterusnya. Jadi perbedaannya antara modul kemarin itu ya ini. Jadi dia selain sebagai filter, dia juga bisa sebagai penguatan. Nah untuk cut off nya sendiri itu untuk besarannya nilai masih sama, yaitu 22K dan 4,7 nanofarad. Jadi untuk perhitungannya itu dia juga masih sama. Di sini perbedaannya itu hanya dari rangkaiannya ini. Nah nanti untuk frekuensi yang lain ini nanti kalian bisa coba-coba. Jadi misalkan pada saat 1400 Hz itu dia bagaimana, lalu setelah 1900 Hz ke atas, nah ini nanti dia akan bagaimana. Nah mungkin untuk LPF seperti ini. Kita lanjut ke rangkaian yang HPF. Oh ya, sebelum masuk ke simulasi dari HPF, ini ada sedikit video dari hardware LPF. Jadi kita play dulu. Nah di sini ini ada kit ya, kit ataupun trainer sama aja.
dari LPF. Nah, yang kanan ini dia HPF. Nah, ini mungkin kita cepatkan dulu untuk perangkaiannya. Nah, di sini untuk komponennya itu sudah terpasang semua. Ada IC. Nah, ini untuk inputan positif, tegangan positif, negatif, lalu ada groundingnya juga. Karena di sini juga ada untuk signal generator ground. Terus ada osiloskop grounding juga. Jadi kalau nggak kita kasih grounding itu untuk gelombang ya biasanya itu dia akan bergerak terus. Lalu di sini ada IC LM741. Nah, di sini mungkin kalian agak bingung kenapa resistornya ada 5. Nah, itu sebenarnya yang ini ya, yang ini itu dia bukan termasuk dari rangkaian software. Nah, itu karena pada saat kita coba nggak pakai ini ya, resistor yang biru ini, itu dia agak sedikit berbeda ya untuk gelombangnya. Jadi kita pasangkan resistor yang kecil, ini sekitar 330. Nah, lalu di sini ada resistor 27K dan 47K. Lalu di sini ada yang 22K. Lalu di sini ada kapasitor 4,7 nanofarad. Nah, ini untuk pemasangan sinyal generator, kita sambungkan ke mil ya, pin header mil dari sinyal generator. Nah, di sini untuk channel 1 dia berwarna ungu, channel 2 itu dia berwarna kuning. Nah, ini kita sambungkan juga ke bagian osiloskop input dan groundingnya. Jangan lupa untuk groundingnya itu tetap kita sambungkan. Dan di sini untuk channel 2 itu berwarna kuning seperti ini, sambungkan juga. Nah, untuk tegangannya itu sendiri kita menggunakan 12 ya, agak sedikit berbeda juga karena untuk 15 ditakutkan IC-nya itu dia cepat panas, jadi kita menggunakannya itu 12. Nah, seperti ini untuk dari sumber ataupun power supply. Nah, ini kita tekan. Nah, lalu kita on kan dengan switch. Nah, ini lampu indikator akan menyala. Nah, ini di sini gelombangnya dia akan langsung muncul. Ini kita agak cepatkan mungkin sedikit. Nah, ini untuk level sama frekuensinya itu 100 dan 1 ya, sama seperti awal tadi. Kalau di sini untuk tegangan itu 12 volt. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan untuk 15 volt, tetapi untuk tegangan itu dia nanti dari IC dan resistor ataupun komponen yang lain itu dia akan cepat panas. Jadi kita menggunakan yang 12 volt. Jadi biar tidak cepat panas. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini untuk rangkaian hardware-nya. Nah, di sini untuk gelombang kita sesuaikan seperti tadi ya waktu simulasi. Kita paskan di tengah. Jadi biar kita bisa lihat dari input maupun outputannya. Nah, di sini kita tinggal putar untuk nilai frekuensi. Nah, untuk nilai frekuensi ini kita putar. Nah, yang terlihat bahwa yang biru ya, yang biru ini tuh dia akan lebih besar untuk gelombangnya. Ini bentar di auto set. Nah, ini kita paskan lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu terlihat bahwa pada saat dia itu lebih dari cut off ya, sekitar 1600-an, itu dia akan menyusut. Jadi dia untuk fungsi itu dia juga sama, dia sebagai penyusut ataupun sebagai filter dari rangkaian tersebut. Nah, itu untuk hardware dari LPF. Kita lanjut ke simulasi untuk HPF-nya. Ya,
Di sini kita lanjut ke software dari HPF ataupun hack pass filter. Nah, di sini kita langsung saja running ya. Karena di sini untuk komponennya itu dia sebenarnya perbedaannya di sini. Ini kita running dulu aja. Nah, ini tak jelasin buat rangkaiannya dulu. Nah, jadi untuk rangkaiannya secara garis besar itu dia masih sama. Ini untuk resistor di bagian sini itu dia juga masih sama, yaitu 27K dan 47K. Lalu di sini ada ini ya, kapasitor dan resistor juga, tetapi posisinya sudah dirubah. Jadi kan untuk LPF dia resistor lalu kapasitor, resistor lagi lalu kapasitor. Nah, sedangkan untuk yang HPF ini dia dirubah. Jadi dia di filter dulu juga di sini. Jadi untuk yang paralel itu dia resistor. Sedangkan yang kapasitor ya, kapasitor itu dia secara seri ataupun lurus langsung ke arah bagian kaki positif ini ya, nomor 3 ini dari IC LM741. Nah, ini untuk cut off nya sendiri itu ya teman-teman udah pada ngitung juga, karena ini untuk besarannya itu juga masih sama. Nah, itu nanti juga kalian bisa teman-teman hitung lagi apakah sudah benar apa belum dari nilai cut off nya. Nah, cut off nya itu dia sekitar 800-an ya. Nah, ini kita mungkin atur dari 100 dulu. Nah, ini kita lihat untuk perbedaannya. Nah, jadi terlihat di sini dia pada saat di sekitar 400 sampai 600-an ya, itu dia masih belum dikuatkan, tapi dia saat hampir mendekati 800 dia itu gelombang outputannya itu dia sudah membesar, jadi dia sudah dikuatkan. Nah, lalu pada saat frekuensinya udah tinggi itu dia hanya menyesuaikan. Jadi semakin tinggi frekuensi nanti pada outputannya itu dia hanya menyesuaikan maksudnya itu untuk secara horizontalnya ya. Nah, seperti ini dia hanya menyesuaikan, tapi pada saat dia itu masih dekat dengan cut off, nah itu dia lebih mengutamakan ke arah penguatan terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat setelah 1100-an, nah itu dia tinggal menyesuaikan untuk secara horizontal ataupun banyaknya gelombangnya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa terjadi penguatan ya di sini antara 700 dan 800 ini cukup tinggi. Nah, di sini tinggal penyesuaian. Nah, untuk pengaturannya sendiri ini level sebenarnya kita bisa atur bebas ya. Cuma di sini saya sarankan satu, biar gelombangnya itu juga tidak terlalu tinggi ataupun terlalu besar. Jadi kita atur satu saja. Nah, seperti ini untuk simulasi ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi dia meloloskan frekuensi di atas cut off sekaligus menguatkan gelombang outputannya. Nah, sedangkan pada saat di bawah cut off dia sebagai filter. Lalu di sini juga ada hardware dari HPF. Nah, sebentar ini biar loading terlebih dahulu. Yang kita play. Nah, di sini bentar. Nah, di sini untuk rangkaiannya sendiri hampir sama sih seperti yang sebelumnya ya, hardware sebelumnya. Karena dari komponen pun sebenarnya sama, dari jumlah resistor sama kapasitornya hampir sama. Di sini untuk komponen ataupun alat bantu ada power supply tadi, terus ada osiloskop dan sinyal generator ya tadi. Nah, ini kita rangkai dulu. Nah, di sini untuk
resistor yang 27 dan 47 di sini. Di sini ada, nah ini juga ada kelebihan kapasitor lagi ya satu ya, karena biar gelombangnya itu juga lebih lebih bagus lagi untuk ditampilkan. Ini ada 39, ini juga 39, ini 4,7, ini juga 4,7 nanofarad. Ini mungkin kita agak cepatkan sedikit ya untuk hardware biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, ini ada buffering. Ini masalah dari koneksi. Nah, di sini untuk kapasitor kita pasangkan ke untuk probe dari kapasitornya sendiri. Nah, seperti ini ya. Untuk hardware-nya. Nah, di sini nyalakan power supply. Nah, di sini kita setting ke 9. Sebenarnya ini bebas ya. Jadi tapi kita juga bebas itu bukan artinya kita atur misalkan 20 volt misalkan seperti itu, yaitu nanti dari IC-nya juga akan cepat rusak. Jadi kita atur sewajarnya saja. Tapi juga jangan terlalu kecil karena nanti dari IC-nya sendiri itu dia juga nggak akan bekerja kalau terlalu kecil. Kita nyalakan oscilloscope, mungkin kita cepatkan dulu ya. Nah, ini untuk probe-nya channel 1, channel 2 kita juga pasangkan ya. Untuk channel 1 kita groundkan juga, jangan lupa. Nah, ini untuk channel 2 grounding jangan lupa juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk penyalaan sinyal generator. Nah, di sini untuk levelnya 1 volt ya. Nah, untuk frekuensi nanti kita atur-atur lagi. Jangan lupa untuk output dari sinyal generator ini kita nyalakan biar bisa gelombangnya itu ditampilkan. Nah, seperti ini kita pasangkan juga untuk probe ya, probe dari output sinyal generatornya ke input sinyal generator ataupun di channel 1, karena channel 1 dan sinyal generator itu dia bareng untuk inputannya. Nah, di sini kita sambungkan bareng. Ingat jangan sampai itu ya menempel antara ground dan inputannya. Nah, ini kita on kan untuk hardware-nya. Nah, ini indikator sudah menyala, ini cuma tidak terlalu terang. Nah, ini mungkin kita atur 800. Nah, jadi karena dari cut off nya itu sekitaran 800 ya. Nah, ini kita paskan dulu. Nah, kita paskan. Nah, seperti ini. Nah, ini karena HPF ya, jadi dia akan meloloskan tegangan yang tinggi. Nah, sebentar ini. Nah, seperti ini terlihat bahwa saat kita atur frekuensinya lebih tinggi, nah dia itu kalau udah cukup jauh ya untuk frekuensi, dia hanya menyesuaikan untuk outputannya. Jadi dia hanya menyesuaikan. Nah, beda cerita kalau kita itu di bawah cut off, nanti dia akan terfilter. Nah, seperti ini tadi untuk dekat dengan frekuensi cut off. Lalu ini yang udah cukup jauh dengan frekuensi cut off. Nah, mungkin itu untuk hardware dari HPF. Kita lanjut ke rangkaian terakhir, yaitu software dari BPF ya. Ya, di sini untuk rangkaian yang terakhir ya, yaitu rangkaian BPF ataupun band pass filter, yaitu meloloskan frekuensi di antara cut off. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu berbeda dengan LPF dan HPF tadi. Nah, jadi di sini dia untuk filter HPF ataupun meloloskan
di atas cutoff, dia ditaruh di awal, jadi sebelum dia masuk ke IC. Nah, seperti ini. Lalu di sini untuk low pass filternya itu dia ditaruh di akhir. Jadi setelah di outputkan oleh IC ya, IC LM ini, dia difilter oleh resistor 2K dan 4,7 nanofarad. Nah, di sini untuk penghambat tegangan. Cuma walaupun dia outputan dari kaki 6 ataupun dari kaki output, dia tetap ada feedback. Jadi dia masuk lagi ke bagian kaki negatif ini. Jadi tetap di sini juga ada feedbacknya. Jadi bisa berulang-ulang untuk rangkaiannya ini ya. Jadi juga ada feedbacknya. Nah, mungkin kita langsung running. Nah, di sini untuk band pass filter itu dia sekitar 800 sampai 16.000 ya. Jadi mungkin kita atur dari mungkin dari 1, terus kita setting ke 100 dulu ya. Jadi biar kita tahu dari awal. Ini kita sesuaikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa outputannya itu dia masih kecil daripada inputan. Inputan itu yang kuning, output yang biru. Karena di sini dia masih terfilter oleh HPF yang di sini. Jadi dia masih terfilter yang di sini. Nah, lalu di sini dia semakin mendekati cutoff, yang biru itu dia akan semakin tinggi. Nah, dan menyesuaikan. Ini benar, kita paskan dulu. Nah, di sini pada saat dia itu mendekati cutoff itu dia akan terjadi penguatan ya di sini ya. Nah, di sini terlihat pada saat dia 700 sekitar 500 di sini dia bentuknya benar-benar sama, cuma dia di sini ada beda fase. Jadi beda fase itu ada lagging dan leading. Nah, jadi dia bisa mendahului maupun terlambat, lagging. Nah, di sini dia leading ya, karena untuk puncaknya itu dia lebih dahulu. Nah, lalu di sini saat dia mendekati cutoff itu dia akan lebih dikuatkan. Nah, di sini sudah terjadi penguatan. Nah, seperti ini. Ini bentar kita rubah ke 10 kHz. Ya, bentar. Nah, di sini untuk ke 16.000 itu dia hanya ini ya, menyesuaikan. Nah, di sini cuma pada saat dia itu sudah mencapai 10K, nah itu dia mulai menyusut. Kenapa dia mulai menyusut? Karena kita tunjukin untuk kinerja dari BPF. Nah, ini sebenarnya sama aja untuk kinerjanya. Nah, jadi dia itu ada tahapan dia akan naik. Nah, ini naik jadi sekitar di 500 ya, tadi sekitar di 500. Nah, itu dia nanti akan menyesuaikan. Nah, di bagian sini itu dia menyesuaikan. Lalu pada saat 10.000 Hz di sekitaran sini, nah dia itu akan mulai menyusut. Jadi dia akan menyusut lagi. Nah, dan saat sudah mencapai 16 kHz lebih, nah itu baru dia benar-benar gelombangnya akan menjadi sangat kecil. Nah, seperti ini mungkin kita paskan dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, terlihat ini. Nah, pada saat sekitaran 10.000 K itu dia sudah mulai menyusut. Nah, seperti ini. Nah, itu dia akan menjadi lebih kecil dan datar. Cuma di sini dia datar itu bukan artinya DC ya, dia tetap AC. Cuma dia frekuensinya itu kecil, jadi dia tidak ada gelombang sinusnya. Cuma dia tetap AC. Nah, mungkin itu untuk praktikum dari LPF, HPF dan BPF untuk rangkaian simulasinya. Kita lanjut ke format laporannya ya. Nah, untuk format laporannya sendiri di sini
sebenarnya masih sama sih seperti kemarin ya. Di sini ada ya judul sama modul keberapa. Di sini tujuan. Tujuan bisa dilihat di modul, alat bahan juga. Nah, dasar teori ini sebenarnya singkat saja ya, nggak usah terlalu panjang. Jadi cukup singkat saja, tetapi jangan terlalu pendek juga. Jadi tetap mencakup dari praktikum itu. Lalu di sini ada hasil praktikum. Nah, untuk gambar rangkaian di sini nanti kita pakai gambar rangkaian yang barusan ya, sudah saya tampilkan. Di modul juga ada. Nah, ini kita tulis tangan. Jadi yang ini seperti ini. Nah, kita nanti tulis tangan. Jangan lupa untuk besaran komponennya kita juga tulis. Lalu di sini untuk negatif dan positifnya itu kita juga tulis ya. Jadi misalkan pada kaki ketujuh misalkan itu dia berapa volt, misalkan positif ya berarti tulis saja 15 volt. Lalu untuk kaki 4 itu kan dia negatif, nah ini tulis negatif 15 volt. Jadi jangan lupa besaran resistor ataupun tegangan itu juga ditulis. Nah, lalu lanjut ke gelombang. Ya, jadi di sini untuk LPF untuk frekuensi dia agak berbeda ya dengan yang kemarin. Jadi kita tapi untuk nilainya masih sama, frekuensinya masih sama semua. Di sini ada 700 Hz. Ini juga screenshot. Nah, ini untuk keterangannya juga jangan lupa ditulis. Nah, ini ada 1900 9000 Hz. Terus ada juga 20.000 Hz ataupun 20 kHz. Nah, ini di screenshot, tetapi untuk keterangan ini dia tetap ditulis tangan. Jadi yang keterangan ini jangan diketik ya, jadi tetap ditulis tangan. Nah, untuk yang di screenshot itu cukup frekuensi yang tertulis saja, jadi nggak usah semua frekuensi itu di screenshot. Lalu ada high pass. High pass di sini juga sama untuk nilainya. Lalu ada band pass filter. Nah, untuk band pass untuk frekuensinya ada 500, 2500, 5000 sampai 20000. Ini juga di screenshotnya, yang tertera saja, tidak usah semua. Nah, lalu masuk ke tabel data. Nah, untuk rangkaian, nah ini untuk nilai frekuensi masih sama seperti kemarin. Untuk cut off yaitu silakan kalian cari, rumusnya masih sama. Terus di HPF juga frekuensi masih sama. Nah, ini nanti kalian cari untuk cut off-nya juga. Jadi yang di sini itu cut off-nya itu kalian cukup tulis hasilnya ya, nggak usah sama perhitungan. Yang perhitungan itu nanti masuk ke analisa perhitungan. Lalu di sini ada PPF. Nah, di sini PPF frekuensinya masih sama. Lalu di sini untuk frekuensi BPF, nah di sini ada sedikit salah ketik ya. Harusnya high pass dulu baru LPF. Nah, jadi dia itu yang nilainya rendah itu dia di sebelah sini harusnya. Ini aku ada salah ketik. Jadi seharusnya high pass sampai low pass. Ya, seperti itu. Lalu ada analisa. Nah, analisa di sini bisa kalian analisa secara keseluruhan ya. Jadi baik dari gelombang dan rangkaiannya. Nah, di sini untuk rangkaian misalkan untuk rangkaian LPF bagaimana, lalu gelombangnya itu dia outputannya saat di bawah cutoff bagaimana, terus saat di atas cutoff itu dia bagaimana. Ya, begitu juga yang HPF dan BPF. Untuk analisa perhitungan ini untuk poin-poin ataupun indikatornya masih sama. Nah, di sini jangan tapi di sini cukup dua saja ya, yaitu 1900 dan 20.000. Jadi yang 4 tadi itu enggak usah semua, jadi cukup yang 1900 sama 20.000 aja. Nah, lalu di sini ada cut off. Ya, ini ada perhitungan untuk rumus cut off. 1 dibagi 2pi dikali R dikali C. Nah, untuk C nya jangan lupa dirubah terlebih dahulu ke farad.
Lalu di sini sama untuk HPF. Nah, untuk PPF ini juga cukup 2 poin aja, nggak usah semua. Nah, lalu di sini, nah ini tadi yang salah tulis tadi ya, yang benar yang ini. Jadi dia HPF dulu, dia meloloskan di atas yang pertama. Lalu yang kedua itu sebagai batas ya, batas maksimum dari BPF-nya. Nah, lalu ada kesimpulan. Kesimpulan ini ya silakan kalian simpulkan dari percobaan 1 itu LPF sampai BPF, kalian simpulkan ya. Nah, untuk rangkaian hardware BPF sendiri itu tidak ada, karena saat dicoba juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sesuai, jadi tidak kami tampilkan. Nah, untuk poin tugas tidak ada ya, mungkin itu untuk modul ke-6 ini ya, yaitu filter aktif. Nah, mungkin apabila masih bingung mengenai video praktikum ini, bisa ditanyakan ke asisten masing-masing. Ya, saya akhiri sekian untuk modul 6 kali ini. Bila ada salah-salah kata ataupun penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.